Saudara-saudara, salam, anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan kaum sepuh, keluarga-keluarga yang dipelihara oleh kasih Allah. Marilah kita memasuki pelayanan pemberitaan firman. Hari ini kita sudah masuk ke bulan Desember. Kita akan belajar bersama-sama dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus atau 1 Korintus, pasalnya yang pertama ayat 3 dan ayat 3 sampai 9. 1 Korintus pasal pertama ayatnya yang ketiga sampai ayat ke-9. Mari kita tenang dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Bapa, kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan Desember. Kami meyakini tuntunan kasih-Mu akan tetap melingkupi kami. Keluarga kami sungguh serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karenanya saat ini dalam kebaktian yang kami lakukan di keluarga kami masing-masing, kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Topanglah kami, agar kami selalu memberi diri kami menjadi pendengar firman yang baik dan juga pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai ayat ke-9. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara, sekali lagi kita berbicara mengenai jemaat di Korintus. Ya, saya ingatkan sedikit, jemaat Korintus ini adalah jemaat di provinsi Akaya, provinsi perdagangan kala itu saudara, di wilayah Yunani. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kota perdagangan, maka Korintus ini kota besar, mobilitas penduduk di sana sangat tinggi. Orang datang masuk, pergi, silih berganti. Karenanya saudara, jemaat di sana juga jemaat yang cepat sekali bertumbuh secara kuantitas. Jumlah mereka segera bertumbuh dengan banyak. Nah saudara, menariknya tidak hanya soal masalah jumlah, karunia yang ada di tengah-tengah anggota jemaat di sana, saudara-saudara, juga sangat beragam. Sangat berlimpah saudara dengan karunia. Banyak orang punya pengetahuan bagus di situ. Banyak orang yang saudara punya kemampuan-kemampuan yang bisa kemudian diandalkan untuk menghadirkan diri sebagai gereja Tuhan yang baik. Tapi saudara-saudara, jemaat ini punya masalah. Sehingga potensi yang luar biasa itu tidak terlalu kemudian bisa muncul, tidak terlalu bisa nampak, tidak terlalu kemudian bisa dilihat secara nyata. Saudara, apa yang terjadi? Masalahnya apa?
Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, mereka kurang kompak. Jemaatnya saudara terdiri dari banyak faksi, kelompok-kelompok saudara, grup-grup. Polarisasi saudara terjadi. Dan masing-masing saudara dari grup atau kelompok itu sangat fanatik. Berdasarkan siapa yang menginjili mereka. Nah, itulah saudara, ada kelompok Yesus, kelompok Paulus saudara. Ada kelompok Silas, ada kelompok Apolos dan lain sebagainya macam. Bahkan saudara-saudara mereka ini saling merendahkan satu dengan yang lain. Kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak orang yang kemudian punya potensi, punya karunia, saudara, tetapi pasif. Banyak orang di Korintus ini, saudara, lebih senang jadi penonton ketimbang jadi pemain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dua hal ini juga masih jadi persoalan gereja zaman sekarang, saudara ya. Gereja termasuk gereja kita ini bukannya tanpa potensi besar. Banyak orang saudara kemampuannya luar biasa. Saya kadang-kadang lebih mengenal anggota jemaat lebih dalam lagi, saudara, saya lebih mengerti lagi bahwa mereka punya sesuatu yang sangat indah dalam diri mereka. Tapi sayangnya saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali potensi gereja itu saudara tidak terlalu bisa nampak dengan jelas. Tidak terlalu bisa dinyatakan, karena apa? Tadi sekali lagi sama seperti jemaat di Korintus. Yang pertama saudara, kita kurang kompak. Gereja terkesan saudara-saudara hanya milik orang-orang tertentu saja. Belum menjadi milik semua orang. Karenanya saudara-saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini dibacakan menjadi ajakan juga bagi kita nih. Agar kita lebih berkontribusi dalam hidup bersama sebagai jemaat Tuhan. Harus kompak saudara-saudara, harus bersatu. Di dalam perbedaan saudara, kita harus bersedia saling menerima dan saling menopang. Nah ini saudara misalnya ya, kita udah mau Natal ini saudara. Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kemudian ada di sana. Kasihan saudara-saudara kalau kemudian ini hanya menjadi tugas penatua. Pasti sangat lelah mereka itu. Kasihan juga saudara kalau kemudian hanya menjadi tugas tim tertentu saja atau panitia. Sementara yang lain saudara-saudara, ini hal yang kedua, pasif. Hanya kemudian jadi penonton. Hanya jadi pribadi-pribadi yang menunggu segala sesuatunya beres begitu. Nanti pada hari H tinggal selfie saudara kan. Foto-foto di mana-mana, dekat dekorasi-dekorasi yang dengan kerja keras sudah dihadirkan. Gereja Tuhan yang benar saudara adalah gereja Tuhan yang kemudian mampu menyatakan potensinya ini, menghadirkan potensinya bagi pekerjaan Tuhan, dan dengan aktif dia persembahkan. Kompak bersama-sama menjadi rangkaian saudara-saudara dari karunia-karunia yang kemudian bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita kenali karunia yang ada pada kita. Jangan saudara katakan, saya ini bisa apa? Saya ini apa? Tuhan percaya untuk punya sesuatu yang indah dalam diri. Dalam diriku dan dirimu, Allah menyimpan karunia tertentu. Cari tahu saudara. Tapi setelah itu saudara jangan berhenti pada cari tahu. Asah. Bentuk sedemikian rupa sehingga karunia itu layak kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan beri yang asal-asal kepada Allah. Karenanya saudara, setiap orang melayani di gereja perlu latihan, perlu persiapan, perlu yang disebut dengan menyiapkan segala sesuatunya. Karena tadi perlu diasah, dibentuk.
Jangan memberi sisa-sisa, selalu berilah yang terbaik kepada Allah. Yang ketiga, mari kita kompak bersatu, rangkai. Satu karunia dilengkapi karunia lain, dilengkapi oleh karunia yang lain lagi. Tersaji saudara, wah begitu indah. Coba saudara lihat dalam kebaktian. Khotbahnya luar biasa, yang main musiknya tidak sungguh-sungguh. Kebaktiannya menjadi tidak indah. Yang khotbahnya saudara luar biasa, yang main musiknya juga sudah memainkan dengan sangat indah. Tetapi yang kemudian menjalankan tugas sebagai operator slide-nya tidak dipersiapkan dengan baik, banyak salahnya. Juga saudara-saudara tidak menjadi sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Semua harus kompak bersatu, semua harus aktif. Jangan ada yang jadi penonton, semua harus jadi pemain. Dengan itulah maka gereja boleh terus bertumbuh. Karena Korintus tidak mampu membenahi dirinya, maka gereja menjadi jalan di tempat. Potensi menjadi kurang bisa dinampakkan. Minggu-minggu yang lalu kita memperingati HUT, kan ada kritik itu. Korintus ini kalah dengan jemaat di Makedonia. Karena tadi mereka tidak mampu untuk bersatu, mereka tidak mampu untuk aktif memberi. Akibatnya komitmen menjadi sesuatu yang tidak pernah digenapi. Jangan sampai Cikampek seperti itu. Jadilah gereja yang terus-menerus punya rasa rindu dan haus untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Karunia itu ada. Tinggal bagaimana kita mempersembahkannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk kesempatan kami kembali belajar dari firman-Mu. Bentuklah kami untuk mengenali karunia kami. Ajar kami ya Bapa untuk mau mengasah karunia yang Kau berikan itu. Topang kami untuk mau mempersembahkannya bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang lain. Sehingga kami boleh saling menopang, saling membantu, saling memperlengkapi. Ajar kami ya Bapa untuk selalu punya kerinduan menjadi pemain, bukan penonton di tengah gereja Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan ini. Kami mau sambut di dalam hidup kami sebagai gereja-Mu. Dengan itu kami percaya potensi gereja-Mu ini boleh semakin dinampakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.